Halo, masih di channel berfiske.com ya, channel yang menjadi acuan belajar fiske dasar di TPB ITB ya. Bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini, silahkan subscribe dulu ya. Saya tunggu nih. Ayo subscribe dulu. Klik tombol merahnya teman-teman, jangan diabaikan. Artinya teman-teman mendukung, mensupport channel ini menjadi lebih besar, menjadi lebih menginspirasi teman-teman semuanya di TPB ITB dimanapun berada. Oke? Di channel ini juga sudah banyak saya jabarkan ya tutorial 2 tahun sebelumnya, materi-materi udah full, udah saya sampaikan dengan sangat-sangat detail. Silahkan teman-teman belajar di channel ini. Jangan sampai ketinggalan informasinya. Oke, kita lanjutkan saja nomor 4 di tutorial 4 nomor bagian pertanyaan, sorry ya, bagian A pertanyaan nomor 4. Pada peristiwa tumbukan elastis antara dua partikel. Nah, ini gimana nih? Elastis. Nah, ini kata-kata elastis. Nah, ini kata elastis. Apakah energi kinetik dari tiap partikel akan berubah akibat tumbukan tersebut? Nah, bagaimana menjawabnya ya? Oke, teman-teman. Tumbukan itu ternyata ya menurut sumber yang teman-teman baca ya di buku Halliday, Sirway atau Young atau apalagi Giambattista, banyak ya. Tumbukan itu nanti terdiri dari dua, maaf ya, belepotan. Tumbukan elastis ya atau lenting ya. Elastis atau lenting lah ya. Nah, begitu ya. Oke. Yang kedua adalah tumbukan tidak lenting. Tidak elastis atau tidak lenting. Aduh. Maaf ya, kenapa ini? Oke, ternyata tumbukan tidak elastis itu ada dua, teman-teman. Yang pertama, tidak lenting sempurna, iya, atau tidak lenting sama sekali ya. Tidak lenting sempurna, nah begitu. Nah, kalau yang ini tidak lenting saja ya, tanpa ada kata sempurna ya. Tidak lenting saja. Nah, apa yang membedakan benda itu mempunyai karakteristik elastis atau lenting dengan tidak lenting? Bagaimana karakteristiknya, teman-teman? Nah, benda dikatakan lenting atau elastis itu kalau energi kinetik total ya, kalau EK total dan termasuk dan apa? Dan momentum total sistem P ya, total, momentum total sistem. Nah, sebelum dan setelah tumbukan, aduh belepotan. Sebelum dan sesudah tumbukan adalah sama. Nah, ini teman-teman. Ya, ingat ya. Jadi energi kinetik ya total ya sistem sebelum dan sesudah tumbukan itu sama. Jadi nanti EK awal itu sama dengan EK final. Begitupun kekelan momentumnya. V awal sama dengan P akhir. Nah, ini terjadi kasus seperti apa yang elastis ini? Kan sebenarnya kita lagi ngobrolin elastis kan? Elastis kan? Ya udah nggak apa-apa. Elastis itu misalkan ada dua benda ya. Oke. Dua benda misalkan ini dalam satu dimensi ya. Yang identik ya, dua benda identik dalam satu dimensi. Nah, begitu ya. Kinetik apa? Kelajuannya sama ya awalnya. Kelajuannya sama. Nah, berarti nanti energi kinetiknya itu tidak akan berubah. EK-nya tidak berubah. Ya, seperti itu teman-teman. Nah, kalau tidak elastis gimana nih? Tidak elastis berarti kebalikannya. Ya. Berarti tumbukan atau yang terjadi kalau energi kinetiknya adalah EK sebelum tumbukan dan sesudah tumbukan adalah tidak sama ini karakteristik untuk tidak elastis. Nah, kalau tidak elastis, tidak lenting sempurna yang mana contohnya? Ini yang menempel ya.
menempel. Jadi kasusnya dua benda awalnya diam, satu gerak. Nah, setelah tumbukannya berarti dua-duanya bergerak bersama. Nah, ini bergerak bersama. Bergerak bersama after collision. Nah, setelah tumbukan, ya. Oke, kalau tidak lenting berarti dia tidak ini ya, tidak menempel. Tapi energi kinetiknya hilang gitu ya, sebagian. Nah, contohnya misalkan bola bisbol kan ditembak sama ininya ya, pemukulnya. Ini bola. Ini pemukul. Nah, kalau lenting sempurna contohnya apa? Contohnya bola biliar ya, kalau makroskopis. Nah, kalau yang lenting sempurna benar-benar banget ya, sempurna, itu getaran atom ya, jadi tumbukan antar atom. Nah, gitu ya. Jadi kalau yang tidak menempel mah ini pemukul dengan bola biliar. Oke, jadi jawabannya bagaimana? Apakah energi kinetiknya di tiap partikel akan berubah akibat tumbukan tersebut? Dan ternyata energi sistem ya, kalau sistemnya kan harus sama ya. Kalau energi kinetik tiap partikel mah bisa berubah ya. Yang penting totalnya aja. Totalnya adalah harus sama sebelum dan sesudah. Begitu teman-teman. Jadi jawabannya kalau Eka tiap partikel dapat ya. Jadi bisa berubah bisa enggak gitu. Dapat berubah. Kok dapat berubah? Dapat berubah. Nah, bisa aja sama, bisa enggak ya. Awalnya setiap partikel ini ya, bukan total. Tapi kalau total, K total itu nanti harus sama antara KI dengan KF. Nah, kalau ini kan sama dua-duanya nih. Dua identik ya dengan kelajuan yang sama. Nah, jadi nanti kalau yang ini misalkan yang ini ke sini masanya sama, lajunya sama, nanti dia bakal tukeran balik gitu. Ya, lajunya sama cuman beda arah. Nah, kalau misalkan beda nih. Nah, ini misalkan masanya beda 3, kecepatannya ya. Yang ini misalkan 2 gitu meter per sekon. Dengan masanya beda. Ini 3 kilo, ini 2 kilo. Nah, ini nanti bakal berubah energi kinetiknya ya. Energi kinetik awal bakal sama, tetapi kalau tiap partikelnya itu adalah bisa berbeda. Jadi jawabannya adalah bisa berubah tergantung ya. Jadi bisa berubah atau tidak ya, tergantung situasi. Kalau tiap partikel ya. Nah, ini. Kan dan dia nanyanya kan tiap partikel. Oke, itu saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi teman-teman TPB ITB yang sedang belajar fisika dasar, mempersiapkan UTS-nya di Oktober nanti. Jangan lupa teman-teman subscribe dulu channel ini agar channel ini menembus 1 juta subscriber. Amin ya robbal alamin. Ya, dukung penuh channel ini. Jangan kemana-mana. Pastikan laptop teman-teman atau HP teman-teman selalu on ke channel berfisika.com. Sampai jumpa di lain waktu dan kesempatan. Sampai ketemu di nomor 5 bagian pertanyaan. Kita habiskan semuanya. Aman, damai, sejahtera. Selamat berfisika.com. Selamat belajar.